Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Saya akan coba share dari nah, ini tugas. Kita lihat dulu. Ini kita masuk ke tugas kelima dulu ya. Kita lihat, coba kita lihat, dan teman-teman sendiri coba kita diskusi saja ya, kita diskusi. Kira-kira kurangnya apa gitu ya? Karena sebenarnya kami ini hanya fasilitator saja gitu ya. Karena Bapak, ya, coba punya Pak Supriyadi, Bapak, bagus kayaknya. kita lihat yang ini dulu ya. Oh iya, betul, ya. Punya Ibu ya, ini Ibu Ade ya, Ibu Ade Rani Fatimah ya. Tadi saya mau bilang Bapak, ini ternyata Ibu ya. Karena adanya. Ya. Nah, ini saya baca pertama kali yang ini tadi ya. Ini tugas membuat soal AKM. Nah, Ya. evaluasi pembelajarannya itu mohon maaf tidak ada, Bu ya. Bu Rani. Ya. Kalau tidak salah benar ya. Nah, berarti kalau tidak salah benar ini. Karena di sini hanya tugas membuat soal AKM. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat. Ya, itu ya. Nah, ini seperti ini. Kira-kira menurut Bu Rani sendiri, nah, hanya segitu saja, Bu. Ya. Ini apakah bentuk AKM dalam bahasa Arab atau belum, Bu? Evaluasi pembelajaran bahasa Arabnya Jelas belum, Pak. tidak ada ya. Jadi Ya. ini lebih tepat ke apa, Bu? Ini lebih ke kayak mata pelajaran SKI gitu. Iya ya. Tuh. Kalau yang lain mau mengomentari silakan. Dari Pak Amir mungkin. Iya Pak, itu kelihatan SKI-nya Pak. Iya ya. Jadi bukan bahasa Arab ya. Yang kan kita dituntutnya bahasa Arab ya. Jadi mohon nanti saya tidak terlalu banyak mengomentari ini. Yang jelas ini tidak sesuai dengan bahasa Arab gitu. Terus untuk apanya? Untuk soal evaluasi pembelajarannya tidak ada. Kemudian soal AKM bahasa Arabnya pun tidak ada. Kemudian survei karakternya ya. Untuk survei karakternya juga Ibu belum membuat tugasnya seperti itu. Mohon nanti diperbaiki ya, Bu ya. Kemudian selanjutnya kita coba buka lagi Ibu Nur Aini. Nah, Ibu Nur Aininya ada ya? Ya, ada Pak. Nah, ini asesmen kompetensi minimal ya, kelas 10 ya. Ibu ngajar di Aliyah, Bu ya? Iya, Bapak. Nah, ini ada teks qiraah, kemudian baru tadrib 1, tadrib 2, langsung seperti ini soal AKM-nya. Nah, silahkan Ibu komentari gimana menurut Ibu? Apa ya Bapak, ya terus terang saya pun juga belum begitu paham gitu Pak tentang pembuatan AKM, contoh yang betulnya itu seperti apa gitu Pak. Baik. Karena kebetulan kemarin juga saya menjadi proktor ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer
soal-soal AKM itu memang ada yang berbentuk ya terdiri dari literasi dan numerasi. Hanya saja kadang terkait dengan numerasi dan literasi situ terkadang kita suka terjebak ya. Bahasa Arab juga sebenarnya bisa ada numerasinya, kan ada bilangan ya dalam bahasa Arab. Nah, literasi itu membaca, itu bisa nantinya pilihan ganda bentuk soalnya dari membaca, terus bisa juga setelah ada narasi atau teks bacaan itu ada pertanyaan seperti ini. Ini sebenarnya bisa masuk di buat pertanyaannya ya, seperti itu. Jadi bisa dari literasi yang sudah disampaikan, misalkan teksnya itu anak bisa menjawab pertanyaan berupa PG atau kesimpulan, ya bisa membuat kesimpulan atau menjawab pertanyaan dengan pertanyaan singkat atau pertanyaan yang esai gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah kalau ini kan latihan dari kiroahnya ya, teks kiroah. Emang ini sudah mendekati, hanya saja gini, kalau soal hot itu pasti bentuknya AKM ya, tapi AKM itu belum tentu semua AKM itu bentuknya hot gitu ya, seperti itu. Ada yang menyampaikan seperti itu ya waktu saya ikut webinar tentang soal-soal hot. Kemudian kita lihat ini pedoman penskorannya, kemudian ini tingkat kompetensi literasi membacanya. Sebenarnya ini tidak perlu dimasukkan juga ya, nggak perlu ya. Terus asesmen kinerja refleksi siswanya ini. Nah, sebenarnya yang menjadi, nah mungkin ini ya, evaluasi diri. Evaluasi diri termasuk survei karakter nggak, Bu? Masuk. Termasuk. Ya, bisa ya. Gitu. Survei karakternya kan bisa asesmennya bisa selalu, kadang-kadang tidak pernah, atau setuju atau tidak setuju, atau dengan dengan menjawab karakter itu. Karena kebetulan kemarin juga kita juga disurvei juga ya di ANBK ini, Dikbud ternyata menyurvei gurunya juga gitu ya. Dan lumayan pertanyaannya, 62 pertanyaan, mungkin Bapak Ibu mengisi juga, ada yang mengisi juga. 62 pertanyaan, dari setiap pertanyaan itu banyak sekali ya, lumayan juga. Nah, itu untuk Bu Nur Aini ya. Jadi survei karakternya, terus AKM-nya nanti diperbaiki lagi. Selanjutnya Ibu Nidwatul. Cek. Nah, Ibu Nidwatun Hasanah. Duh, ini sinyalnya kurang bagus. Kurang bagus, ya. Nah, ini asesmen kompetensi minimalnya, Bu ya. Sama halnya dengan ada soal. Ini sebenarnya dalam bahasa Arab sudah mendekati ya. Ininya cuman lagi-lagi saya lihat ininya di screenshot kopas dari buku pelajaran ya.
Soalnya Pak, kemarin kata Pak Zainal nggak apa-apa, katanya cari yang termudah. Iya, nggak Kemudian apa-apa. saya pindahkan itu acak-acakan Pak Arabnya, jadi mau tidak mau di screenshot. Iya. Cari yang termudah ya. Ya, nanti Soalnya kan dirapikan. dikejar target Pak. Paham. Paham, Bu. Ya. Nah, ini nggak perlu dimasukin ya, Bu ya. Asesmen literasi kan ininya ini tinggal kopas-kopas saja ini. Nah, ini sama evaluasi dirinya atau survei karakternya nanti bisa ditambah lagi dengan sebentar. Kayaknya Bu ini ya. Bentar. Pak, mohon Ya. maaf Pak, asesmen literasi dihilangkan diganti pakai apa? Enggak Pak? Enggak, maksudnya ininya apa? Pengertian ininya. Oh, Ya. Iya kan, ini bentuknya soal nggak? bukan. Bukan kan? Itu mampu menemukan. Iya, ini mah hanya teori-teorinya saja, yang diminta kan soalnya. Betul nggak, Bu? Kan kiroah ya Pak? Iya, bentuk contoh soalnya gitu ya. Jadi pengertian-pengertian yang seperti ininya nggak apa-apa, nggak perlu dimasukkan di sini. Seperti Jadi itu. dihapus Pak ya, soalnya kan udah ada di atas. Ya, nanti soalnya bisa diperbaiki lagi. Soalnya diganti PG gitu, Pak. Jadi gini, soalnya Bapak Ibu gabungan ya, ada PG gitu. Nggak usah banyak-banyak, misalkan bentuk PG 1, terus bentuk menjodohkan kan ada menjodohkan juga. Kemudian ada jawaban singkat, ada jawabannya yang agak panjang seperti itu. Ya nggak usah banyak-banyak lah, tuh ya. Betul. Berarti Kita nggak menuntut banyak, tapi biar kelihatan oh ada gitu. Oke Pak, halo. Termudah gitu. Seperti itu ya. Sama survei karakternya gitu. Kemudian coba teman-teman juga membuat bentuk evaluasi belajarnya contoh ya, mungkin 5 dalam bentuk bukan AKM soalnya ya, bukan AKM. Tadi kan bentuk AKM seperti itu, terus bukan AKM seperti apa gitu ya. Pak Amir nih ya. Kita coba lihat Pak Amir. Nah, ini penilaian AKM dan survei karakter. Nah, bentuk soal AKM-nya ini penjelasannya, nggak apa-apa ya. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Nah, itu bentuk soalnya ya. Nah, ini contohnya. Ini punya Pak Amir. Pak Amir hadir? Tadi udah hadir ya. Pak. Nah, ini sudah mewakili nih ya. Ini untuk isian apa? Pilihan ganda ya. Ini pilihan ganda. Ini kemudian ini juga masih sama ya, pilihan ganda. Kemudian ini bentuk menjodohkan. Nah, ini contohnya ya. Ini Pak Amir sudah bentuk AKM paling tidak sudah mewakili ya. Nah, nanti tinggal dikembangkan lagi. Iya, Pak. Survei karakternya. Nah, ini survei karakternya, kalau survei karakter ya tidak perlu pakai bahasa Arab ya, tidak perlu pakai bahasa Arab. Tetapi karena ini dalam bahasa Arab, coba nanti survei karakternya dikaitkan dengan bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab ya. Kan di sini ada ketika mengerjakan tugas kelompok, azan zuhur berkumandang, sedangkan tugas yang sedang dikerjakan hampir selesai, apa yang akan kamu lakukan? Misalkan ya tambah-tambahin lah dengan bahasa Arab, misalnya mengerjakan tugas kelompok bahasa Arab gitu.
Jadi ada berbau-bau bahasa Arabnya seperti itu. Gitu, seperti itu. Ini udah termasuk Pak ya, survei karakter, karena saya melihat yang survei karakter yang dibuat oleh Ristek Dikti atau Kemendikbud juga seperti ini ya. Halnya. Nah, ini juga menjelaskan seperti itu ya. Tinggal dikaitkan dengan bahasa Arab saja. Ini Pak Amir udah bagus Pak ya untuk AKM-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mewakili. Kemudian Ibu Sarlis, kayaknya kita keburu nih satu-satu. Nanti mungkin RPP-nya kalau Bu Lala udah selesai, bagian Bu Lala sama sedikit ini menambahkan mungkin ya. Ada terus. Terusin. Belum selesai Bu? Aduh, udah nih. Lagi Oh, ini. udah, siap. Ini gitu. sampai buka 2 laptop saya. Oh, gitu. Sama nanti Jumat juga saya mungkin buka HP sama laptop ini. Iya. Berselingkuh nih. Iya, Jumat saya juga ada kuliah juga. Nah, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, ini Pak siapa tadi? Bu Sarlis ya, Bu Sarlis. Ya. Nah, ini ada bentuk cuman hanya penulisan aja ya Bu, kurang mohon nanti dirapikan. Nanti ini ada bentuk pilihan gandanya ya. Gitu. Personalnya di situ belum keluar tapi. Nah, survei karakternya tidak ada. Ya. Survei karakternya tidak ada. Mungkin ini saya kira sama dengan yang lainnya, ada yang berbentuk seperti itu, ada juga yang hanya seperti yang saya tunjukkan tadi nomor pertama ya, bentuknya seperti itu. Ada juga yang tadi sudah cukup mewakili ya, cukup mewakili dari Pak Amir. Mungkin dari saya enggak semuanya dulu. Kita berikan ke Bu Lala dulu ya. Silakan Bu Lala. Ya, baik. Terima kasih Pak Yatman. Sepertinya masalah AKM ini karena sebenarnya baru kayak ibaratnya barang baru tuh ya belum lancar lah. Nanti juga lama-lama lancar kalau udah terbiasa ya kan. Yang penting dibaca ada di Kemendikbud itu pusat AKM kalau nggak salah gitu ya. Iya. Nanti bisa ibu-ibu bisa baca di situ. Ini saya juga mau share juga nih ke sini sebentar ya. Sebentar, ada yang mau saya share juga di sini. Sebentar. Saya kebetulan di FITK itu di Tarbiyah pernah mengadakan diskusi dosen, tapi ini kan secara nasional ya, maksudnya bebas lah. Nah, kebetulan saya pernah jadi moderatornya tentang AKM ini, kebenaran ya. Iya, maksudnya pas banget gitu lagi ya, lagi trending-trendingnya. Saya yang disuruh moderator. Kebetulan di UIN ini punya pakar literasi, namanya Bu Dr. Tati ya. Apa ya namanya, lupa. Dosen bahasa Inggris yang kebetulan S3-nya itu tentang literasi. Nah, jadi khas gitu waktu itu. Dan beliau ini adalah jurusannya bahasa Inggris. Makanya pengen saya share ya. Ini ada yang, bentar ya, saya share di grup sebenarnya. Di sini boleh Bu? Di-share di sini. Oh, di ini ya? Ya, di-share screen. Oh iya, ada di HP. Belum ini kan. Ntar dulu saya lihat dulu deh. Oh, kayaknya gitu. Sebentar ya. Atau boleh di-share di grup, nanti saya buka gitu. Oh iya, ada ya Pak Yatman ya. Ntar dulu nih. Sebentar. Ini baru 2 dulu ya. Kebetulan Mbak. Ini yang dari Kemendikbudnya, kemudian ada yang dari Bu Tatinya sebentar.
Kemudian mana lagi ya? Bentar ya, sebentar. Saya tuh ini kebetulan aja. Ya emang waktu baru-baru mah, aduh ini apalagi, tapi lama-lama ya kita baca ya pada prinsipnya sih sama aja gitu ya. Kayaknya itu kayak soal cerita begitu aja kan ya Pak Yatman ya. Betul Bu, ya seperti itu. Ya makanya kayak seperti soal cerita aja, makanya kita nggak terlalu ini itu pas baca-baca sendiri, oh ya ternyata ya beginilah KM itu ceritanya. Jadi nggak pula, ya bisa dipelajari, cuma mungkin kita kan kebiasaan kalau apa-apa harus ada contoh gitu ya. Mungkin karena di bahasa Arabnya itu nggak banyak gitu contohnya, jadi kadang bingung juga. Iya. Bentar, membahasakannya. Nah, aku ganteng nggak? Ganteng. Bentar ya. Ganteng kayak Pak Rifki. Saya share dulu. Mungkin biar ini ya, minimal nanti bisa diadaptasi ya. Ini sih masih umum, tapi mungkin bisa diadaptasi untuk bahasa Arab. Kemarin dikasih juga nggak sama itu kajian Loka Karya? Tidak Bu. Ya sebetulnya mah udah ini ya, bahasa Arab mah Udah hot. Udah hot. Ini kalau ada soalnya ini juga udah ini. Cuman ini mah kita ya ikut-ikutin aja ya. Memang mau digimanain ya. Iya, Orang Bu. yang lagi trendingnya itu gitu istilahnya ikut aja. Jangan sampai kita jadi apa istilahnya tuh. Kalau ada orang ngomong KKM, kita jangan sampai bahasa anunya itu jangan sampai tulalit gitu, ngerti nggak? Tulalit itu apa ya? Sebentar ya, saya tuh pernah ini saya share. Oh ya ini ada. Nah itu yang dikirim terakhir tuh Pak Yatman mungkin mau bisa lah kali ditayangin ya. Oh, nah ini namanya Bu Tati. Ini ya? Iya. Sebentar saya download dulu Bu. Kalau yang AKM-nya bisa di Oh, dia mah cuman nayangin mata kuliah literasi aja sih. Kok ini ya segini doang ya? Contoh Dicondong ke literasi. Iya. Iya. Dengan numerik. Nah iya itu literasi dan numerik. Nah ini yang dari Kemendikbud kan, itu yang di pusat AKM. Jadi sekarang ini udah punya ininya ya. Nah ini nanti dibaca nih. Asesmen nasional itu ya terdiri dari apa aja gitu kan. Hanya langsung ke sininya aja. Tuh. Pusat itu ya AKM ya. Lihat dia aja di daftar isinya mungkin ya. Tentang AKM, tujuan AKM. Nah, contoh nih, membaca. Kan bahasa Arab bisa diadaptasi, Pak Yatman ya? Itu yang halaman 8 ya? Iya. Coba tadi. Itu kan bahasa tuh membaca ya. Coba. Halaman 8 ya, halaman 8. Terus, tadi lagi. Nggak di daftar isi ya? Boleh lah di situ. Tadi di daftar isinya ada di halaman. Nah, ini kan. Contoh soal. Kan, ya, ini contoh soal ya. Nah, ini kan kita bisa ngambil ini soal-soal kayak gini mungkin dari teks-teks yang yang udah ada ya Pak Yatman ya, dari buku-buku bahasa Arab. Biasanya yang banyak mengandung moral itu teks-teks yang ada di kitab Al-Arabiyah Linasyiin tuh. Itu banyak tuh teksnya. Banyak yang berbau agama gitu ya kalau di Linasyiin itu. Nah, coba deh lihat itu kan soalnya nih literasi membaca. Mana coba? Nah kan begini nih, tentukan setiap pernyataan sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Ya. Gitu kan, perjalanan ke sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Ini termasuk literasi membaca nih, sesuai tidak sesuai. Nanti bahasa Arab juga gitu.
Sohi Kan foto, Bu. Kenapa? Dalam bahasa Arab bisa sohi foto. Bisa sohi khoto, benar gitu. Iya. Itu contohnya, ya. Sohi Itu foto mungkin bisa atau diadaptasi. iya. Sudah ya, sudah di-share tadi ya ke grup ya? Supaya Sudah. ke grup. Sudah di Bang. grup, Bu. Di grup. Di saya ya. Oh, Iya. lupa. Nanti Saya saya share share di ke grup grupnya ya. udah nih, saya Iya. sharein ke grup. Mm-mm. Oke. Iya, Bu. Ini kan AKM lebih identik pada dua karakter, Bu ya. Kemampuan ya, dua kemampuan itu literasi dengan numerik. Ya, apakah soal bahasa Arab itu harus ada numeriknya gitu ya? Seperti halnya bahasa Arab dalam matematika gitu tulisannya. Apakah perlu? Betul. Ya kalau lihat ininya kan mungkin kita bisa, ya berarti artinya apa tuh? Ada gitu kan harus ini juga berarti harus selalu baca ya. Jadi keulang terus. Dan memang kalau menurut saya bagus karena sistem tarkib adadi di bahasa Arab itu unik kalau menurut saya. Ngerti nggak unik? Iya, berarti bayangin dia, adatnya ada aturannya sendiri, ma'dudnya ada aturannya sendiri. Jadi tidak hanya mengajarkan dari satu aspek numerik, tapi juga di situ ada unsur tarkibnya, gitu kan? Benar nggak Pak Yatman? Kalau bahasa Arab gitu ya? Iya. Kalau misalnya satu dan dua, kitabun wahidun kitaban misalnya ya, itu kan secara nggak langsung mengajarkan juga tarkib wasfi. Kalau wasfi 1 dan 2 menggunakan tarkib adadi untuk 1 dan 2 berarti dia menggunakan tarkib wasfi kayak gitu. Kalau 3 sampai 10 dia menggunakan tarkib idofi kayak gitu. Menurut saya bagus juga numerik bahasa Arab selalu numeriknya. Berarti harus adat murokabnya ya harus ada ya. Nanti ada adat murokab. Nanti kalau adat murokab itu kan pakainya madunnya jadi tamiz kayak gitu ya. Kalau saya selalu ingat tuh rumusnya tuh jin, mufan, mufin. 3 sampai 10 jin, jama kasro, mufan berarti yang belasan. Kalau puluhan itu yang adat mudhof ya, itu juga mufan. Mufrodan. Mufin berarti 100 dan 1000 mufin, mufrod kasroh gitu. Jadi selalu ingat tuh. Dulu mungkin dulu saya khusus ya pengalaman pribadi ngerti dengan adat itu, tapi bagaimana supaya anak paham itu yang agak sulit pasti di situ. Gimana caranya nih supaya anak paham tentang adat dalam bahasa Arab? Menurut saya tuh bagus juga selalu di refresh lagi ya tentang numerik dalam bahasa Arab karena punya kekhasan sendiri. Beda dengan kalau bahasa Inggris kan paling ditambahin s ujungnya, kecuali jamak yang beraturan ya. Kalau bahasa Arab mah jamaknya aja udah macam-macam gitu kan. Belum dari harokat akhirnya. Itu menurut saya gitu. Ya, terima kasih. Sama numerik bisa diinikan juga kan, misalnya dalam cerita bisa digabung juga sebetulnya tuh, sekaligus numerik sekaligus literasi membaca kalau misalnya. Ya, ini apakah nanti soal itu harus berbau bahasa Arab saja, Bu? Apakah bisa dengan bahasa Indonesia misalnya? Nah, ini nih saya yang belum ini tapi kalau menurut saya tergantung di level mana itu kan. Mulainya AKM itu di kelas berapa? Semua kelas enggak? Bisa Bu dijadikan semua kelas. Tapi kalau untuk MI sendiri kelas 1 2 kan itu belum ini ya. Biasanya pelajarannya pun hanya banyakkan mufrodat saja gitu. Tapi untuk kelas 7 kan kelas 7, 8, 9 atau kelas 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6 itu udah mulai ada tarkibnya, ada ya seperti kayak belajar di tingkat sanawiyah gitu ya. Kemudian di kelas 7 itu ada pelajaran al-unwan atau al-arqam. Nah, itu bisa itu bisa numerik tuh itu. Terus di kelas 8 ada tentang jam, tentang as-sa'ah, itu juga bisa. Jadi bisa. Nah, sebenarnya bisa dikolaborasiin Pak Supri. Misalkan untuk pertanyaannya ya, misalkan ada literasi dalam bahasa Arab. Nanti pertanyaannya
boleh pakai bahasa Indonesia, tapi nanti di pilihannya pakai bahasa Arab seperti itu. Tidak Ya, untuk mengeco juga ya. Ya, mengeco juga bisa. Tapi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa juga. Iya, karakteristik Bisa. lagi ya. Iya, seperti itu. Yang penting itu substansinya lah ya, substansinya itu lah. Betul. Ya. Dilanjut, Bu? Ya, boleh. Silakan dilanjut. Oh iya, terus ini lagi. Oke ya. Mana tadi? Dilanjut lagi deh, Pak. Ini ada AKM nih, saya download dulu. Kalau di Arab tuh banyak misalnya, apalagi kalau teks-teksnya berbau agama itu kan banyak ya, kayak sholat, zakat itu, walaupun mungkin nuansanya agak fikih ya. Nah ini yang terakhir Bu, yang Ibu share tadi tentang AKM. Ya. Tapi emang pengalaman kemarin waktu saya lihat di asesmen nasional ya, ANBK untuk kelas 8 itu hari pertama tentang literasi gitu ya. Jadi pas literasi itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan numerasi gitu. Nah, hari kedua ya, terpisah baru jadinya numerasi ya terpisah gitu. Jadi boleh jadi tidak setiap materi bahasa Arab ketika membuat AKM harus ada literasi dan numerasi gitu. Nah, tidak. Jadi kalau numerasi saja ya tidak ada literasinya tidak apa-apa sebenarnya gitu. Kalau ada materinya yang berhubungan dengan numerasi, nah baru boleh di ini. Jadi sesuaikan saja Pak Bapak Ibu ya. Seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini teh teman-teman juga masih banyak yang bingung. Kalau kemarin kan saya waktu di Lokakarya sama Pak Jenal, kebetulan ya saya nyari-nyari juga di internet tentang AKM ya. Termasuk yang materi yang tadi disampaikan sama Bu Lala itu saya juga udah nemu gitu. Yang implementasi sama tentang AKM dan implementasinya. Kalau sederhana yang saya pahami itu ya seperti yang tadi Ibu Lala sampaikan, kalau AKM itu kayak soal cerita ya. Yang pertama disajikan narasi, kemudian narasi, kemudian diajukan pertanyaan yang bersumber dari narasi itu, sederhananya gitu Pak. Iya, nah, untuk masalah komponen yang di dalamnya, yang diambilnya itu adalah bagaimana kita bisa menggali kompetensi literasi yang berbentuk narasi atau numerik. Jadi si anak dituntut untuk bisa menggali informasi dari narasi yang disampaikan. Jadi tujuannya itu kalau yang saya pahami gitu. Nah, untuk yang tadi dikomentari Bapak seperti dari Pak Amir kan, itu kan soal AKM-nya nggak ada narasinya ya. Sedangkan yang lain mungkin ada yang ada narasinya gitu. Jadi kita tuh masih bingung komponen-komponen yang dari awalnya misalkan pembuatan AKM itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kan kayak kemarin pembuatan soal HOTS kan dirinci dari awal, harus misalkan ada indikator soalnya, ada apanya. Nah, yang kami pengen tahu itu dari awalnya misalkan pembuatan AKM teh pertamanya bikin apa dulu, kemudian yang kedua disediakan apa dulu, kemudian selanjutnya sampai akhirnya jadi diurut gitu Pak. Ya pengen tahu lebih jelas. Ya, itu seperti itu gitu Pak.
Langkah-langkah ya. Ya langkah-langkahnya. Jadi dari awal kita harus siapin apa dulu, kemudian sampai akhir komponennya apa aja yang harus ada di situ gitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya. Siap. Waalaikumsalam. Bu Lala mau jawab duluan? Sok aja nih, kok sinyalnya putus-putus ya di saya. Kenapa? Oh gitu. Baik, saya coba. Lagi normal. Sebentar, saya lagi ini nih. Ini laptop yang satu mati lagi. Sebentar ya. Terus Pak, ini Pak Yatman. Ya, emang betul Pak ya, soal AKM seperti itu. Tadi walaupun yang contoh Pak Amir itu ada narasinya, cuman sedikit ya. Dari teks qiraah gitu. Cuman ke bawahnya kan saya bilang belum ini, hanya saja ada yang mewakili ya, ada yang mewakili seperti itu. Cuman dalam bentuk pilihan ganda, ada narasinya. Sebenarnya begini, tidak ditentukan banyak dan sedikitnya dalam narasi tersebut. Kita juga sesuaikan dengan kemampuan bahasa Arab siswa, gitu Pak ya. Ya. Jangan sampai kita mau menggali kemampuan siswa, padahal siswa sendiri membacanya saja dalam bahasa Arab belum bisa gitu. Nah intinya kan seperti itu. Jadi ada bentuk narasi dulu. Nah dari cerita atau teks qiraah itu bisa dalam pertanyaannya bisa dalam bentuk sahih au khoto misalkan ya dari teks qiraah tersebut, kemudian bisa dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk pilihan ganda yang kompleks atau uraian ya atau dalam bentuk jawaban yang singkat seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja Pak, disederhanakan saja, tidak usah dipakai terlalu ribet. Seperti itu. Pertanyaannya, boleh dengan menggunakan bahasa Arab, ya boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Kadang anak menggunakan bahasa Arab juga nggak paham, Pak ini apa maksudnya kan, kadang seperti itu. Ya bisa dibantu dengan pertanyaannya dengan bahasa Indonesia juga, atau double misalkan, itu juga tidak menjadi masalah untuk membantu anak gitu. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain? Jadi gini, sebentar. Ini di saya ini ya, kayaknya sinyalnya agak ini kurang bagus, soalnya ini keluar Mas. Oke. Jadinya nanti masalah teks kita bisa lihat aja di buku bahasa Arabnya ya. Kalau Prof. Hadi Hidayat itu kalau buat soal aja itu biasanya dia ada ukurannya gitu ya. Kalau mengacu ke Prof. Hadi Hidayat, biasanya tuh ada kalau soal yang satunya 5 baris, teksnya harus 5 baris semuanya gitu, kayaknya harus rata gitu ya semuanya. Barangkali itu, dan disesuaikan juga dengan kapasitas mustawa anak-anaknya tentu saja kan. Nah, kita tidak mungkin gitu kan menuliskan AKM dengan kalimat yang segitu kompleksnya untuk anak-anak MI kelas 1 sampai kelas sampai kelas 3 lah ya. Kalau mungkin kalau kelas 4 udah agak penting lah ya, seperti itu. Kita bisa lihat aja contoh kompleksitasnya itu, bisa lihat di situ. Ya sebenarnya kalau kalau kelas 1 juga mungkin bisa ya, itu memasangkan gambar dengan misalnya ada angka ya, gambar ada mungkin nggak harus dalam soal cerita kali ya Pak Yatman ya, kalau untuk numerik untuk anak kelas 1 biasanya kan ada gambar 3. Nah, nanti anak-anak nunjukin angka gambar, misalnya ada gambar botol atau gelas 3. Dia bisa nggak tuh memasangkan dengan angkanya kayak gitu. Itu kan juga contoh sederhana mungkin untuk level bawah ya, gitu, seperti itu. Barangkali itu sih kalau menurut saya. Gimana Pak Riki? Ya mungkin sama juga, harus dibuat kisi-kisinya juga kan ya Pak Yatman ya. Iya betul, harus ada kisi-kisinya. Membuat soal dibuat kisi-kisinya juga. Jadi
kita kan selalu kalau membuat evaluasi itu untuk mengukur apa gitu kan ya, kemampuan apa, biasanya seperti itu. Misalnya untuk mengukur karakter apa biasanya. Kalau yang tadi itu kan ada tuh ya. Nah, itu kan mengenai sikap kita ya, menyikapi terhadap sesuatu juga kan seperti itu ya. Kalau yang sikap ya. Bapak, Ya, kalau dilihat-lihat berarti soal-soal di dalam buku paket baik di Depag maupun dari sumber yang lainnya itu sudah AKM juga ya Pak ya, dievaluasinya? ya ada yang sudah AKM. Gitu. Kalau misalkan dari kiroah ya, dari teks kiroah kan suka ada langsung ada pertanyaan baik dari Syuhih Al-Foto, terus ada pertanyaan-pertanyaan tentang kiroah itu udah termasuk AKM sebenarnya. Gitu. Itu yang paling sederhananya seperti itu. Gitu. Ya, makanya, itu pasti mengukur literasi kan kayak gitu. Iya, kan. Seperti itu. Atau dari Hiwar ya, dari teks Hiwar gitu. Nah, itu juga sama. Literasinya juga ada teks Hiwar. Ibu. Ya. Ya, tadi kan Ibu tentang kisi-kisi. Apakah kisi-kisi itu penilaian sikap pun harus ada? Karena kan yang kami lakukan ketika membuat soal itu kan hanya soal saja. Soal dan kisi-kisi. Ya, apakah untuk menilai sikap juga harus ada kisi-kisinya, Bu? Nilai sikap. Nah, untuk soal ya. Tapi kan kita misalnya itu terintegrasi nggak ya Pak Yatman biasanya dengan evaluasi yang lain itu? Kalau terintegrasi ya biasanya kan udah ada ya di sikap itu ya. Tinggal kan kita menjabarkan aja dari yang ada gitu kan. Ya, biasanya gini, untuk kisi-kisi kita hanya membuat untuk pengetahuannya saja. Nah, kalau nilai sikap spiritual itu tidak ada, biasanya tidak membuat kisi-kisi. Apalagi sekarang dengan pengisian rapot RDM itu otomatis ya. Iya. Pak Supri sudah tahu mungkin ya, sama-sama. Kayaknya Pak Supri dari Tangsel ya? Dari ini Kabupaten. Kabupaten Tangerang ya. Iya. Nah, seperti itu. Masih pakai ARD, Pak. Masih pakai ARD? Iya. Iya. Jadi seperti itu ya, udah otomatis sekarang yang seperti itunya. Jadi kita untuk penilaian sikap itu tidak membuat kisi-kisi lagi. Iya. Berarti melihatnya berarti harus melihat ke KD juga, Pak ya? KD, ya. Iya, benar. Harus melihat KD itu, Pak. Jadi yang pertama itu dilihat juga KD-nya ya. Sebisa mungkin sebetulnya. Pada dasarnya kan soal AKM itu kan terintegrasi gitu dengan mata pelajaran yang lainnya, gitu kan sebetulnya. Cuma ya kan kalau udah ada numerasi kita otomatis itu terintegrasi dengan matematika dong ya, karena literasinya numerik gitu kan. Tapi sebisa mungkin juga lebih bagus misalnya dikaitkan dengan kompetensi dasar gitu sesuai dengan kegiatan belajar pada waktu itu, misalnya gitu. Iya. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya, apa setiap soal itu harus kisi-kisi sendiri atau bisa itu satu kisi-kisi untuk 2 atau 3 soal? Satu kisi-kisinya ya bisa, sebetulnya bisa. Nah gitu. Tidak mesti persoalan itu kisi-kisi sendiri. Iya, kan? Iya, bisa juga kan kita kalau nulis instrumen dalam penelitian juga gitu. Misalnya indikator tentang ini diwakili dengan soal dalam angket kan ini suka buat gitu ya. Indikator tentang misalnya kemampuan membaca misalnya apa indikatornya anak ya biasanya kita dijabarkan melalui angket nomor bagaimana misalnya motivasi siswa terhadap bahasa Arab misalnya kan motivasi intrinsik pasti kita juga gitu itu dijabarkan melalui soal nomor 1, nomor 2, 3 gitu
Bisa aja. Tapi dengan bentuk soal yang berbeda Bu ya? Atau dengan bentuk yang sama? Iya, bisa jadi. Ya kan di situ ada pilihannya ya, ada pilihan ganda kompleks, apalagi menjodohkan, bisa jadi isian juga itu yang tergantung kita ini aja. Ya kalau memang kita mau pilihan ganda 5, pilihan gandanya 5 ya udah itu dipilih itu. Mungkin bisa dicampurkan juga dengan putus. Iya. Ya, saya sambung ya. Bu Lala putus kayak. Ya, paling mudah sih pilihan ganda sebetulnya. Kalau pilihan ganda kan koreksinya gampang gitu. Jadi kalau ini kalau isian itu kadang kita oh iya nih walaupun salah tapi tulisannya bagus nih. Kasih nilai juga kan. Nilai kerohiman Bu. Iya benar. Ya, ini tambahan dari saya. Untuk kisi-kisi, memang gini, saya juga pernah menerima kisi-kisi bahasa Arab yang dibuat sebelumnya, apa namanya, untuk UMBN ya, itu kan langsung dibuat dari Kemenag Pusat. Nah itu juga ada, Pak. Ada juga satu kisi-kisi untuk 2 soal. Atau 3 soal dengan berbeda gitu ya, soal berbeda seperti itu. Tetapi kalau yang biasa saya lakukan di sekolah kami ini 1 soal 1 kisi-kisi gitu ya. Itu gimana enaknya Bapak Ibu saja. Yang terpenting kisi-kisi yang dibuatkan adalah tidak lepas dari KIKD yang diajarkan ya, berdasarkan KD yang kita ajarkan itu. Sebenarnya seperti itu. Tapi jangan sampai 1 kisi-kisi untuk 5 soal kan. Ya, yang kebanyakan itu. Iya, kebanyakan. Dan juga buat soal PPG waktu itu ya Allah, bikin kisi-kisinya luar biasa sampai berapa ratus. Satu-satu, jadi 1 soal 1 kisi-kisi. Misalkan gini. Analisis taksonominya juga. Iya. Bisa kali Bu di-share kisi-kisi UP-nya. Bu di-share ini UP-nya katanya. Iya, di-share kisi-kisi UP-nya, Bu. Kisi-kisinya ya, kisi-kisinya. Iya. Cuman nggak tahu jangan udah berubah orang, tapi kayaknya sih mungkin bisa jadi ini juga sih. Nggak jauh beda ya. Ya kalau bisa mah soalnya, Bu. Soalnya mah gampang nih kalau misalnya mau jadi kemana-mana tuh. Contohnya Bu. Ya misalnya RPP. Iya. Kalau misalnya RPP kan RPP itu unsurnya apa aja, mana yang nggak ada, cuma gitu doang. Nanti makanya harus tahu tuh RPP kayak gitu. Ya kan kalau ada kisi-kisinya mah ada bayangan kayak Bu. Sama soalnya hoax juga tuh. Aduh, luar biasa tuh. Pak, maaf hari ini bahas RPP nggak Pak? Iya, bahas RPP ya. Kita bahas RPP 1. Boleh. Oh, bahas RPP Bu ya? Dikira bahas kisi-kisi Bu. Nanti itu Zoom selanjutnya Pak Yadi. Oh gitu. Nanti kayaknya ada tryout Pak Supri ya. Iya ada tryout ya. Benar. Sudah ini sih emang. Terus juga emang nanti harus benar-benar teliti, ada menjebak ya. Ada soal atau jawaban yang menjebak gitu di UP itu. Baik, saya kira untuk ya, AKM cukup ya Bu ya. Lanjut ke ini. Intinya sih seperti itu. Yang paling krusial itu karena ini nih. Karena apa ya? Ini ada yang diujikan paling nyata-nyata gitu ya. Iya. RPP sama itu. Karena Pak Yatman bisa bagi itu kayak instrumen itunya ya ke punya nggak instrumen yang buat UKIN? Ada. Ada nggak? Nanti saya share ke teman-teman. Boleh di-share ke mahasiswa biar mereka juga ikut menilai. Coba nanti kita tanya-tanyain nih. Poin 1 apa? Mungkin dari besok aja kali ya, kan besok RPP 2 nih. Iya. Sekarang untuk permulaan aja. Oh iya benar, sekarang mama kita dulu. Iya. Dilatih Bu ya. Baik, latihan. Latihan.
Yang sudah saya ini ya, RPP. Oh, Pak Amir. Ini ada Pak Amir nih. Eh, Nah, ini kalau ininya kan tinggal copy paste ya. Nah, ini nanti saya kasih Bulalah dulu deh sebagai apa yang Nggak ahli di apa-apa. bidang teori. Tuara teori ini. Iya, silakan Bu. Ini kalau ini kan tinggal copy paste ya, kompetensi Ya, inti. betul, itu nggak usah. Nah, yang Itu paling kayaknya gini deh, itu Pak ini nulisnya jangan semua gitu. Ya. Kait satu kayaknya terlalu banyak, itu ini masalah estetika kalau menurut saya itu ya. Ya. Benar nggak? kompetensi inti 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu ya. Gitu. Gitu aja. Ya, siapa ini? Pak Amir. Pak Amir ya. Iya, Bu. Itu ini bukan salah tapi masalah estetika aja. Jadi cukup karena sama-sama kata-katanya cukup kompetensinya sekali aja di atas. Oke. Nah, indikator yang sangat krusial nih. Nah, benar. Karena Nomor nanti 3. akan diturunkan ke tujuan. Silakan Bu. Ya, coba mari kita lihat. Pak Amir di kelas berapa ini Pak Amir? Kelas 7, Bu. Oh, udah kelas 7 ya. Oke. Iya. Kucing. Aduh. Memahami fungsi sosial. Oke, sekarang di breakdown melalui indikatornya adalah mengidentifikasi kata dan kalimat terkait topik. Boleh ya? Pengetahuan ya. Ya. Menunjukkan gambar sesuai kosakata. Termasuk yang ini bukan? Kalau menunjukkan gambar. Bisa Bu. Bisa ya? Bisa ya. Sebenarnya susah sih ya, bahasa Arab itu ini sebetulnya karena bahasa ya. Sebetulnya ada apa ya, ada action. Pasti dalam keterampilan itu ada pengetahuan juga. Di pengetahuan itu ada keterampilan juga kan. Itu kan keterampilan juga ya. Tapi karena mungkin nggak ada unsur istimewa, nggak ada unsur ini bisa dikategorisasikan ke 3 ya, ke KI 3 pengetahuan. Jadi include itu Bu. Kenapa? Ya maksudnya jadi nyatu itu, jadi satu materi tapi bisa 2-3 maharoh di dalamnya. Iya, makanya Ya, bisa. kalau bahasa Arab mah begitu. Jadi sebetulnya apa ya? Sebenarnya agak sulit dipisah-pisahinnya gitu. Semuanya harus Ya, ada. Maka ribet. dan itu yang sebetulnya ya harus terintegrasi. Ya, keunikan. kemudian menentukan mana kata yang sesuai dengan gambar. Berarti kosakata ya. Ya, udah. Boleh. Melafalkan kosakata ya. Mufrodat terkait ya, bisa. Kemudian itu 412-nya kelebihan tuh ditulis 2 kali. Iya. Nah, apa bedanya melafalkan dengan mendemonstrasikan? Yuk. Kalau melafalkan mungkin perorangan, Bu. Perorangan. Kalau mendemonstrasikan Bisa kelompok. gimana caranya, Pak? Ini emang kosakatanya apa? Kalau menurut saya mendemonstrasikan, misalnya kalau kata kerja tuh pasti bisa didemonstrasikan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada metode respons fisik total ya, namanya ijlis, idhab gitu, anak, aklik, albab itu bisa mendemonstrasikan. Oh ini gimana nih teknisnya? Ada gerakannya, Bu, kalau mendemonstrasikan. Lebih Makanya Iya. kosakatanya seperti apa? Kalau ini adawat al-madrasiyah berarti berkaitan ya contoh seperti kursi. Ya. Ijlis alal kursi seumpama. Iya. Sambil praktek ya berarti ya. Sambil praktek ya. Mungkin sih kalau menurut saya anak itu bisa misalnya dia mendemonstrasikan kosakata, ya, tapi betul itu boleh ininya nanti mungkin ini saya sebenarnya gini ya, cuma ingin tahu bagaimana nanti Bapak membuat evaluasinya gitu ya, dengan mendemonstrasikan itu seperti apa evaluasinya itu sih sebetulnya.
Apakah itu nanti bentuknya maharotul kalam atau gimana gitu kan? Bisa aja misalnya si anak itu suruh apa ya namanya bercerita tentang alat-alat sekolah misalnya yang ada di sekitar dia. Misalnya apa ya? Iya, menyebut-nyebutkan gitu satu persatu ini. Apalagi kalau dia misalnya sudah belajar warna-warna kan? Ini harganya sekian. Saya ini adalah buku, ada kitab Ishtaroituhu fi Maqsaf apa gitu kayak gitu. Itu kan udah jadi ke kalam ya. Baik, Pak Yatman bisa ini ada saran gimana lagi nih? Ini bisa mungkin itu bisa dengan soalnya udah demonstrasi ya. Nanti bisa dengan bisa ini Bu, bisa dengan percakapan Bu mungkin. Ya, bisa juga dengan percakapan mahadi gitu kan ya. Tapi yang satunya megang ya boleh lah dengan maharotul kalam ya apa-apa. Ya, Pak Yatman sekarang masukannya. Baik, untuk KI 1 dan 2 emang apa namanya indikator pencapaiannya istihad ya. Hasil istihad masing-masing gitu ya. Disesuaikan dengan ini. Yang penting tuntutannya terisi saja gitu. Kemarin sih seperti itu kalau saya sama Pak Zainal ya. Terisi tapi sesuai dengan pembelajarannya. Kemudian untuk yang ketiga KI 3 itu kalau bisa ditambahin lagi indikatornya. Begitupun yang keempat ya. Ini sebenarnya udah masuk ya, tidak salah kamar ya. Yang penting tinggal ditambahin lagi seperti itu. Kemudian ketujuan Ibu. Oh ya. Tujuan. Oke, kita analisis dari aspek ABCD-nya. Sudah terpenuhi belum? Setelah memperhatikan penjelasan guru dengan penuh semangat, peserta didik. Di situ ada condition, terus ada penuh semangat, ada karakternya juga ya. Nah, itu nggak apa-apa. Peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi kata frase kalimat terkait topik adawat manusia dengan benar dan tepat. Sudah terpenuhi unsur-unsurnya? Sudah. Sudah ya. Berarti kalau memperhatikan penjelasan guru, ini metodenya apa nih? Dari tujuan aja udah kelihatan nih metodenya. Iya. Pak Amir apa Pak Amir? Metodenya apa? Sam'iyah Syafawiyah. Hah? Sam'iyah Syafawiyah. Kalau mendengarkan penjelasan itu ini ceramah namanya. Ya, gitu kan? Kalau Sam'iyah Syafawiyah gimana coba? Ya istimak, Bu. Kenapa? Nggak harus istimak loh, nggak harus istimak. Nggak harus istimak. Mendengarkan audio. Nah, itu mendengarkan audio atau mendengarkan apa namanya? Bukan penjelasan guru, apa sih namanya ini? Pelafalannya. Gitu kan? Kan kalau Sam'iyah Syafawiyah itu gini, guru mengucapkan itu bukan nggak harus penjelasan. Misalnya kitabun. Tayyib, kitabun, karir, misalnya aid gitu kan, maratan ukhra gitu kan. Nah, itu Sam'iyah Syafawiyah itu seperti itu. Atau bagus juga sih misalnya memperhatikannya ini mungkin biar lebih tipeknya bisa masuk ya, technological pedagogy kontennya biar masuk, mungkin memperhatikan ini video pembelajaran itu nggak apa-apa kan, al-adawat al-madrasiyah itu banyak itunya. Apa namanya, video pembelajarannya banyak. Ya, kalau menurut saya gitu. Biar nanti ke bawahnya juga jadi kelihatan nih kalau gini memperhatikan penjelasan guru. Jadi kalau gini seolah-olah gurunya cuman terangin aja kalau gitu, ya. Tapi nanti di kedua ada juga sih ya. Kemudian nomor 3, nah memperhatikan penjelasan guru. Nah, harusnya apa tuh? Peserta didik dapat melafalkan. Itu nomor 3 ya. Kalau nomor 2 kan
Kalau secara unsur ABCD-nya sudah terpenuhi ya. Oke. Mana coba audiensnya yang mana? Siswa. Siswa. Behavior-nya yang mana? Siswa dapat menunjukkan. Nah, dapat mengidentifikasi itu perilakunya ya. Terus kemudian C-nya condition-nya Dengan baik dan tepat. Ya, oke. Kemudian delivery-nya dengan benar dan tepat. Oke, kemudian nomor 2, selama gambar pada gambar slide dengan yang tahu peserta dapat menunjukkan gambar sesuai komoda terkait topik. Oke, boleh. Penyelesaian dapat melafalkan mufradat dengan tepat sesuai intonasi. Saya agak mengganjal ya kalau penjelasan guru itu beda ya dengan apa? Kalau menjelaskan itu kan seolah-olah itu diterangin aja sama gurunya gitu, tuh nggak kelihatan ininya ya, emang nggak kelihatan apa pembelajaran berpusat kepada siswanya nih kalau begini mah ya Pak Yatman ya. Betul. Iya. Oh ini juga nomor 4 juga sama. Kalau secara unsur ini ya, kalau secara unsur apa namanya tujuannya itu sudah pas, sudah terpenuhi semuanya. Tapi mungkin di sini perlu penegasan juga karena tujuan belajar itu nanti juga akan menentukan media apa yang digunakan, metode apa yang digunakan, gitu ya, Pak Amir. Ini siapa tadi? Amir. Nah, Pak Amir ya. Gitu. Apa masih karena kelas 7 Bu ya? Kenapa? Apa mungkin karena masih kelas 7 ya? Maaf Bu. Oh, karena kelas 7 jadi masih guru yang jelasin itu ya? Ya gitu. Oh, enggak, ya justru anak-anak harus dilatih. Kelas 7 tuh udah SMP loh, bukan anak MI lagi. Bahkan kita kadang ke anak MI lebih nggak banyak penjelasan, malah kan anak MI lebih malah nggak suka kalau dikasih banyak penjelasan kan? Ya, Dia biasanya langsung praktek. Kalau kosakata ya langsung bawa barangnya gitu. Malah kalau anak yang coba-coba anak kelas 1 di ini diceramah-ceramahin pasti. Ceramahin. Ya. Ya. Jadi itu aja. Secara unsurnya udah terpenuhi ya Pak Yatman? Ya, secara unsurnya udah terpenuhi. Hanya saja apa? Ini kan sama memperhatikan ya. Semuanya memperhatikan. Jadi kalau bisa lebih apa variatif gitu ya. Seperti di tahap 1 kemarin begini Bu, memperhatikan kata Pak Zainal, ini semuanya memperhatikan. Jangan-jangan pas semua nih dari beberapa ini memperhatikan semua, nggak ada variatif yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian juga mengamati bisa ya Pak ya? Kenapa? Mengamati bisa ya Pak? Bisa. Setelah mengamati. Mendingan mengamati. Jadi saintifiknya kelihatan, saintifiknya kelihatan. Gitu. Ya. Terus juga tujuan pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu cantumkan di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini hanya 4 tujuan pembelajarannya. Kan sebenarnya tinggal nurunin saja ininya. Diturunin aja ya. Ya, setelah apa. Jadi tidak memperhatikan semua. Kayaknya siswa hanya bengong aja memperhatikan. Kalau memperhatikan ya Bu ya, seperti kata Ibu tadi. Iya, betul. Jadi kalau memperhatikan mah kesannya tuh muridnya tuh pasif. Kalau menurut saya gitu. Kalau mengamati beda loh. Mengamati itu hidup gitu. Setelah berdiskusi Bu ya. Nah, gitu. Ya. Setelah melakukan diskusi, setelah melakukan apa gitu ya. Ya, bisa. Setelah nonton video YouTube. Nanti kalau ada instrumen pembelajarnya berpusat ke guru, ke siswa, ini kena nih, nggak berpusat kepada siswa karena siswanya cuma memperhatikan penjelasan guru gitu. Gitu. Jadi ini paling biasanya penilaian di sini nih paling banyak dikritisi oleh para penguji ya Bu ya. Betul. Di KIKD, kemudian di KD dan indikator serta media tujuan pembelajaran gitu. Karena
banyak yang tidak sesuai antara tujuan pembelajaran dengan indikator yang dicapai, atau indikatornya banyak tapi tujuan pembelajarannya hanya 1, 2, atau 3 saja gitu. Walaupun ininya susunannya sudah memenuhi ABCD tersebut gitu. Nah, paling tidak harus sesuai dengan indikatornya yang ditulis oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk faktanya ini saya kira tidak terlalu masalah, Bu ya. Bahkan kalau Pak Zainal, mohon maaf, kemarin menyarankan biar nggak bingung, ini nggak usah lah. Nggak usah. Betul kan, Bu ya? Nggak usah di rumah-rumahin, soalnya gini, beda loh bahasa Arab itu. Kalau fikih gampang, prinsip, prosedur, nanti wudhu, zakat gitu. Kalau bahasa Arab nanti takutnya sama salah kamar gitu ya. Ya, tapi kalau ya selama nggak salah kamar sih nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau mau mudahnya gitu, nggak ini. Nah ini Bu metodenya. Metode pendekatan dan modelnya. Nah, eklektiknya itu antara apa dan apa tuh harus jelas juga tuh nanti ya. Eklektik itu metode campuran, campurannya juga harus benar loh. Misalnya dengan apa? Komunikatif ya, pendekatan saintifik dan komunikatif dong kalau bahasa Arab ya, ditambahin tuh karena bahasa ya. Pendekatan saintifik dan komunikatif gitu. Jadi kalau saintifiknya itu untuk yang seluruhnya, kalau komunikatif itu untuk spesifik bahasa Arab. Kalau kosakatanya cuman ini aja namanya ya samanya Syafawiyah. Jadi nanti ada metode, ada strategi kan ya. Ada teknik, ada model, lah itu macam-macam lah namanya. Kucing. Baik, kalau untuk langkah-langkahnya tinggal disesuaikan saja ya. Nah, kita nggak terlalu banyak membahas ke bawahnya dulu. Yang penting satu-satu karena RPP-nya kan besok masih ada ya. Yang kita matangkan di sini dulu Bu ya. Iya, betul. Indikator sama tujuan pembelajaran. Kita lihat punya Bu Pia. Nah, ini indikatornya. Nah, ini Bu mendemonstrasikan di KD 3. Dan hanya 1. Bu Pia, ada Bu Pia? Saya, Pak. Ya. Ya, ini tolong nanti direvisi ya karena mendemonstrasikan itu masuknya ke keterampilan ya, bukan ke pengetahuan. Jadi ini direvisi, ditambah lagi, bukan hanya 1 untuk indikatornya ya. Kemudian, nah ini melafalkan mufrodat, ini udah termasuk ya. Mendemonstrasikan ya, di sini ada mendemonstrasikan, di sini ada mendemonstrasikan. Jadi di KI 3-nya ya. Iya, Pak. Kemudian ini juga sama kasusnya seperti tadi. Ingat, memperhatikan penjelasan guru, memperhatikan gambar pada slide, memperhatikan penjelasan guru, sama ininya. Ini mah madhabnya madhab ini nih, madhab ya, ininya ke itu terus ya. Berorientasinya ke lebih ke guru bukan ke siswa. Ya, lebih variatif lagi ya harusnya. Kemudian harus student center gitu ya Pak? Kenapa? Harus student center. Iya, jadi tidak guru terlalu memonopoli ya. Ada institusi saya. Kemudian ini punya siapa nih? Bu Imro'atul. Ini penulisannya.
mengidentifikasi, menunjukkan, menemukan. Ini KKO-nya masih masuk, ya. Ini menemukan makna kata, frase, kalimat yang sesuai dengan topik yang disajikan. Nah, topiknya disebutkan saja, Bu. Nah, ya, ini tentang apa? Topik yang disajikannya tentang apa? Ini disebutkan juga materinya. Menirukan bunyi, melafalkan, ini tinggal dirapihkan, ya. Bu Lala? Ya. Gimana? Yang ini, Bu, silakan, Bu. Mengidentifikasi udah ya, sama ya. Yang berkaitan dengan, langsung aja juga terkait topik gitu aja, biar ringkes lah ya. Kita dalam menyusun bahasanya juga harus ini mudah dibaca lah intinya. Menunjukkan gambar sesuai mufradat, yaitu terkait topik al-hiwayah. Menemukan makna yang sesuai dengan topik yang disajikan. Mana nih? Gimana caranya nih menemukan makna itu? Bu Imro'atul, silakan Ya. dijawab. Katanya bagaimana menemukan makna kata? Sesuai dengan, langsung aja sama gitu juga terkait topik al-hiwayah gitu kan ya. Gimana caranya menemukan makna itu? Seperti kemarin itu, Bu. Perlu di ini lagi nggak? Apakah menemukan itu sudah apa ya? Sudah. Mungkin dengan petunjuk gambar, Bu. Iya, makanya. Gimana tuh? Bagusnya apa tuh? Kosakatanya sudah ada dengan gambar. Anak-anak diminta untuk menemukan makna gitu mungkin tadi, Bu. Menuliskan arti, Bu, menuliskan arti. Boleh, menuliskan arti, tapi menuliskan arti di pengetahuan nggak? Kalau udah nulis. Di keterampilan kalau kita bah ya, Bu. Ya, kalau udah pada nulis, ya udah di kitabah gitu. Kalau ini apa nih namanya apa? Ini kelas berapa sih? Hiwayah kelas 7? Kelas 8. Ya. Oh, karena kelas 8 ya. Mungkin harus lebih ini lagi ya, enggak ada. Ya intinya gini ya, harus agak berbeda lah kelas 8 dengan apa? Dengan MI itu ya indikator-indikatornya itu seperti apa ya. Ini kosakata juga kan? Ya, Ibu. Ya, terkait kosakata ya. Oke. Ya mungkin itu nanti yang harus ditentukan itu gimana menjabarkannya dalam evaluasi. Jadi selalu begitu ya, breakdown-nya itu. Kemudian menirukan bunyi, kata, frase, dan kalimat yang diperdengarkan sesuai dengan topik al-hiwayah atau terkait topik al-hiwayah. Oke. Ini apa nih? Istima ya maksudnya ya? Ya, Ibu. Oke, melafalkan ya boleh. Kurang nggak nih Pak Yatman ininya? Apa namanya? Indikatornya? Bukan, kurang ininya nggak? Ya Allah, indikator ya. Iya. Iya, sebenarnya masih bisa ditambahkan. Kayaknya harus ditambahin lagi tuh. Ya. Mendemonstrasikannya belum terjawab ya. Makanya. Iya. Mendemonstrasikannya belum ada tuh. Iya. Kemudian di tujuannya. Ya, sama nih kebanyakan setelah memperhatikan semua. Ya. Ini sama semuanya memperhatikan. Kayaknya mungkin jangan-jangan semuanya nih memperhatikan. Ya, sesuai modul itu. Sesuai modul. Sesuai modul ya. Modulnya jadi ikutin. Nah, itu maksudnya gini. Kan namanya condition itu banyak ya kan, bisa ngambil dari medianya juga nggak apa-apa setelah mengamati gitu kan ya, setelah mengamati juga bisa,
melalui apa gitu kan, melalui video pembelajaran, siswa itu juga sama. Atau setelah mengamati video pembelajaran itu kan bisa kayak gitu. Jadi tidak harus selalu memperhatikan. Nanti jatuhnya kalau memperhatikan terus, yaitu jadi nggak kena pembelajaran abad 21-nya tuh kalau gitu, ya kan? Sementara kan orientasinya adalah siswa, ya kan? Sekarang itu at-tadris bahasanya al-mutamarkiz alal muta'allim. Jadi student centered learning gitu kan, teaching gitu ya. Gitu. Jadi itu jangan, itu harus variatif lah. Seandainya kalau misalnya mengamati, ya jangan semuanya juga mengamati. Intinya buat tujuan pembelajaran itu yang sekreatif mungkin lah ya. Nah di sini mungkin kita dituntut untuk ya apa ya, kemahiran kita dalam menyusun bahasa seperti apa. Mungkin gini ya, untuk memudahkan, kalau saya sering baca-baca RPP yang bahasa Inggris karena untuk diadaptasi ya. Kan sama aja ya, bahasa Inggris dengan bahasa Arab sama-sama mengajarkan bahasa asing. Makanya itu bisa diadaptasi. Barangkali Bapak Ibu bisa melihat ke sana ya, bisa melihat punya teman-temannya atau apa. Bahasa Inggris itu kalau saya perhatikan kan lebih apa ya, mungkin karena bahasa Inggris mah udah banyak contohnya ya. Kalau kita kan langka nih contohnya. Makanya ini kita harus berupaya banget gitu kan. Kalau dosen bahasa itu benar-benar menguras energi karena contoh-contohnya nggak banyak gitu kan. Makanya saya sering kali ke mahasiswa juga coba penelitiannya jangan ini mulu, coba lihat contoh penelitian yang bahasa Inggris ya supaya mereka dapat ide juga gitu. Ya kan kalau yang bahasa Inggris juga RPP-nya emang pakai bahasa Inggris. Enggak, pakai bahasa Indonesia juga kan tetap ya. Enggak juga sih, Bu. Iya, makanya. Jadi ya kita bisa apa namanya? Bisa adaptasi lah ya. Baik. Mbak Yatman gimana? Mau sudah? Ya udah jam 5 lewat ini. Ya, nah, udah besok jam 5 lewat. Besok kita masih bahasan RPP ya. Masih bahasan RPP 2, RPP. Nanti tolong RPP 2 dan RPP 3. Yang merasa indikatornya setelah memperhatikan boleh ada tapi nggak boleh semuanya setelah memperhatikan. Satu aja yang memperhatikan itu ya. Jadi ya, itu seolah-olah ngajarnya itu dari awal sampai akhir seolah-olah ceramah nanti kalau gitu ya kan. Iya. Kalau yang pengujinya cermat langsung tek gitu kan jadinya nggak kelihatan jadi active learning-nya di mana gitu kan kalau gitu. Ibu. Ya. Pak Yatman boleh nanya? Oh. Silakan satu-satu. Oh, iya. Satu-satu. Ini untuk RPP 2 dan RPP 3 boleh enggak sama apa namanya maharohnya tapi beda dars gitu. Boleh, Pak. Ya boleh, ya? Boleh, iya. Oh iya, terima kasih. Tadi siapa lagi? Ibu Siti ya? Iya. Kalau di tujuannya redaksinya seperti gini boleh nggak? Melalui proses belajar mengajar. Boleh nggak, Pak? Itu masih umum, Bu. Ini kan lebih disikap. Untuk disikap sih di KI tujuan dari KD 1 dan 2 gitu, Pak. Jadi melalui proses belajar mengajar, misalnya bisa bersyukur, bisa menunjukkan sikap tanggung jawab gitu, Pak. Nggak boleh ya? Bisa saja kalau itu mau menjawab dari KI atau KD 1 dan 2 ya. Gitu kan ya di KI KD 1 dan 2 di sikap itu kepada selama proses belajar gitu. Sikap yang dimunculkan itu apa gitu. Tapi kalau di pengetahuan dan keterampilan sudah mulai terfokus gitu melalui diskusi, melalui yang lain sebagainya gitu, Pak. Ya, bisa. Jadi ada juga yang menambahkan untuk tujuan pembelajarannya untuk menjawab KI 1 dan 2 gitu ya. Seperti itu. Ya, kan tadi kata Bapak indikator harus sama dengan jumlah tujuan. Nah, saya kan
indikatornya sekian, yang satu tujuannya juga sama. Nah, untuk tujuan yang sikap saya menggunakan kata melalui proses belajar mengajar gitu, Pak. Ya. Jadi sesuai ya, harus sesuai antara indikator dengan tujuannya. Seperti itu. Tadi Pak Rifki. Ini Pak, untuk kan sekarang tugasnya itu memperbaiki tugas ke-5 sama ke-6 ya. Iya. Yang ke-6-nya kan memperbaiki RPP Pak, sedangkan yang sekarang sudah direview baru sampai tujuan, berarti yang ke sananya belum bisa diperbaiki, kita belum tahu yang salahnya gimana. Gimana ya Pak? Ya, nggak apa-apa, nanti sekalian saja pas ada RPP 2. Besok ya, setelah besok ya, 2 dan 3 kan ya? Iya. Jadi yang tugas 6-nya besok aja sekalian. Ya, jadi biar sekalian RPP 2 dan 3 kan besok. Nah, insya Allah hari ini kan RPP-nya kita bahas baru sampai tujuan lah ya, tujuan karena tadi juga saya lihat hampir rata-rata di tujuan sama indikator ada yang tidak matching sinkron. Gitu, terus juga nggak ada sinkron. Kemudian kurang variatif di tujuannya gitu. Nah, jadi yang diperbaiki sekarang cuma tugas 5 aja. Iya, nggak apa-apa. Santai saja kalau sama kita mah. Ya. Terima kasih Pak. Kasih Bapak. Selama pada waktunya selesai gitu aja. Ya, selama akun kita belum ditutup masih bisa dinilai gitu. Iya, masih bisa. Iya. Kalau belum UKIN tuh, udah ujungnya kan UKIN tuh. Iya. Masih bisa direvisi maksudnya Pak. Masih bisa. Ya. Iya. Siap. Ya, baik. Ya Bu. Udah ya. Udah sore nih, kasihan tuh Bu Via udah anaknya udah Bu, saya juga belum kerjain tugasnya Bu. Iya. Ya, sekalian mengerjain tugasnya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, lagi-lagi kita ya udah pokoknya nikmatin aja lah kelelahan ini. Tawain aja. Kadang terus Bu. Saya juga gitu kadang, aduh udah mumet nih hari ini, aduh malah mau pecah rasanya itu. Karena kalau mikir-mikir, oh bukan saya doang, ternyata sama yang lain juga gitu. Iya. Orang Iya tadi malam nggak tidur ya. Iya, ya udah pastilah kita tuh inilah. Untung juga saya sertifikasi dosennya yang awal-awal, jadi masih muda. Wah sekarang mah harus ada tes TOEFL segala macam. Jadi kalau kata profesor yang lama-lama itu, mungkin kalau saya profesornya di zaman sekarang nggak semudah dulu. Kalau dulu itu kan gampang banget ya. Kalau sekarang luar biasa itu. Jadi guru besar itu nggak gampang gitu kan. Syaratnya harus publikasi internasional segala macam. Sekarang kan guru juga gitu kan. Setelah sertifikasi itu bukannya senang-senang gitu. Tagihannya itu kan nanti laporannya ya Pak Yatman ya. Betul. Itu tagihan administratifnya semakin banyak. Jadi semakin naik penghasilan, kerjaannya itu bukan yang kurang. Jadi semakin bertambah. Kalau kata Prof. Ajisma ini nggak boleh kita senang katanya, boleh kita senang. Jadi kan mestinya ya inilah sebanding lah ya. Nah, jadi memang itu ya resiko dari pekerjaan yang sudah kita pilih. Ya kalau mau ya jadi kiai yang punya pesantren, nggak usah disertifikasi kan. Uangnya nggak ada yang audit gitu kan. Gitu kan. Coba kalau di Lembang itu duitnya diaudit, administrasi segala macam harus ikutin gitu kan. Nah, kalau itu gitu ya. Ya emang ini juga kadang kalau pikir-pikir ya Allah. Ya ini ya, guru itu ya passion aja sebetulnya. Kalau orang nggak suka jadi guru ya mendingan gak usah jadi guru. Kalau ngikutin gajinya mah ya tuh nggak seberapa lah dengan usaha kita ya. Tapi kan kita memang niatnya adalah bukan sekedar cari uang di situ, tapi ada misi bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini tentu saja ya. Nah terutama kita misinya bahasa Arab. Tentu ini tugas mulia nih buat kita karena bagaimana tuh menumbuhkan anak supaya suka dengan bahasa Arab, supaya cinta bahasa Arab. Banyak. Saya kenapa sampai cinta sama bahasa Arab? Karena ustaz-ustaz saya waktu pesantren sampai ngajarnya menyenangkan. Jadi saya jadi senang dengan bahasa Arab, senang dengan insya, guru insyanya enak. Jadi itu yang membuat saya jadi senang bahasa Arab gitu. Jadi ternyata guru itu sangat berpengaruh kan. Jadi jangan sampai
anaknya jadi mental block gara-gara kita ngajarnya udahnya susah, galak lagi gitu kan. Itu anak makin nggak suka dengan bahasa Arab ya. Lagi-lagi semuanya baik saya, Pak Yatman gitu ya, Pak Yatman kita juga masih sama-sama belajar terus gitu kan. Dengan begini juga saya jadi tahu kasus-kasusnya seperti apa. Oh, ternyata RPP itu begini kasus-kasusnya. Dan mungkin itu pelajaran juga mungkin untuk selanjutnya ya. Mungkin bisa jadi diusulkan juga untuk menjadi mungkin membuat RPP itu ternyata nggak gampang. Dan itu tentu saja butuh latihan terus-menerus. Ibaratnya mah tuh kalau Pak Yatman sekarang udah mulai merem lah buat RPP karena udah terbiasa, ya kan? Sama aja yang lain. Iya. Kalau saya kan nggak biasa buat RPP ya. Kalau saya pakainya, kalau kuliah itu pakainya RPS, rencana pembelajaran semester. Itu juga lumayan, buatnya agak ribet tapi sekali doang, 1 semester doang kan. Guru kan setiap mapal ada gitu kan. Kalau kita enggak. Baik, barangkali itu saja dari saya, Pak Yatman. Silakan closingnya dari Pak. Ya gitu aja teman-teman untuk pembahasan hari ini RPP. Kita baru sampai tujuan pembelajaran ya. Jadi emang karena tuntutan di instrumen penilaian ya nanti untuk UKIN karena RPP ini akan diukinkan, jadi harus lebih teliti dan hati-hati dalam memasukkan KKO baik di KD 3 dan KD 4 ya, jangan sampai salah kamar lagi. Kemudian lebih variatif lagi dalam tujuan pembelajarannya yang disesuaikan dengan indikator. Mungkin itu saja dari saya sebagai penutup. Insya Allah nanti akan saya share instrumen penilaian baik RPP maupun PP-nya ya di grup. Biar dari awal sudah teman-teman sudah bisa pelajari. Supaya nih Iya belum beres. Ya, supaya bisa mengevaluasi diri. Jadi nanti kalau lihat RPP-nya sendiri itu jadi paling ntar dia ketawa-ketawa, iya ini nggak ada, ini nggak ada. Minimal kalau SATA saya itu rukun-rukun kayak tadi tuh. Tujuan pembelajaran. Nah, kadang kalau rukun-rukunnya udah terpenuhi biasanya 10 aja. Padahal nggak dilihat itu setelah memperhatikan semuanya. Setelah memperhatikan itu. Yang penting unsur-unsurnya terpenuhi dulu ya. Itu yang utama. Kemudian itu jadi harus lebih bervariasi. Ya orang indikatornya aja bervariasi, masa pasti tujuannya itunya nggak bervariasi ya. Oke. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.